Selamat pagi saudaraku dan sahabat di mana saja Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi di dalam program One Verse a Day. Hari ini kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk pagi hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan, iman, pengharapan yang Engkau terus jaga di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam berbagai hal yang kami jalani, kami tetap terus memandang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah untuk setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sahabatku, Fanny J. Crosby adalah seorang yang sejak kecil sudah mengalami gangguan penglihatan. Ia buta sejak usia 6 minggu. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa dokter salah memberikan obat, tapi tidak tahu pasti saudara. Yang jelas, di setiap hari yang dia lalui, dalam setiap pertumbuhannya, ia berjuang menjalani proses kehidupan dengan mata yang tidak bisa melihat. Tapi tahukah sahabat, bahwa semasa hidupnya, Fanny Crosby banyak sekali menciptakan nyanyian yang telah meneguhkan iman orang Kristen di berbagai zaman dan tempat, termasuk mungkin kita pada saat ini. Kalau saudara tahu nyanyian Ku Berbahagia, KJ 392, atau Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku, Ku Perlukan Juru Selamat, dan masih banyak yang lain saudara. Kita yang kita bisa lihat di dalam buku Kidung Jemaat, semuanya itu ditulis dalam berbagai situasi yang terjadi di dalam kehidupan Fanny Crosby dan dalam keadaan mata buta. Dia memanfaatkan hidup dan waktunya untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui karya-karyanya, saudara. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, bahkan sepertinya tidak mungkin, ia tetap memuji Tuhan. Sahabatku, Daud adalah seorang raja yang besar. Ia seorang yang hebat, berani, dan gagah perkasa. Salah satu yang sangat kuat dalam cerita Alkitab adalah kisah Daud mengalahkan Goliat. Tuhan sungguh memberkati Daud. Tetapi di sisi lain, saudara, Daud juga mengalami berbagai tantangan dan penderitaan yang berat. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan dalam berbagai kesempatan lainnya, Daud juga mengalami tekanan berat dan berbagai intimidasi kehidupan. Perkataan Mazmur 34 ayat 2 ini, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini hendak mengingatkan kita saudara, bahwa sangatlah baik memuji dan memuliakan Tuhan di setiap waktu, di segala keadaan, di setiap tempat. Entah keadaannya baik, atau dalam keadaan yang buruk, situasi yang tidak ideal. Tetapi kita diajak untuk melatih diri kita agar senantiasa memandang Tuhan dalam setiap situasi, terutama ketika sedang berada dalam situasi yang berat, pergumulan yang hebat. Saudara, seseorang mudah untuk bersyukur dan memuji Tuhan ketika semua keadaan baik, hidupnya diberkati, keluarga, karir, usaha tampak baik, semuanya berjalan lancar, bagus semuanya. Ia bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Mudah melakukan dalam kondisi baik. Tetapi ada banyak orang yang sulit bersyukur dan memuji ketika masalah datang menghantam dia. Sepertinya Tuhan jauh, dia tidak sanggup menolong. Tuhan itu kecil, bahkan masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Saudara, kisah tentang Allah yang baik, yang hebat, yang berkuasa, itu dulu. Dan mungkin hanya terjadi pada orang lain. Sahabatku, saya percaya, pujian dan penyembahan yang murni dan tulus, itu lahir dari sebuah pengalaman yang getir, yang pahit, yang berat. Yesus pernah berkata, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, di manakah lebihnya, saudara? Kalau kita memuji Tuhan karena hal yang baik saja, semua orang pun dapat melakukannya. Tetapi ketika kondisi buruk, bahkan di sebuah situasi yang sepertinya tidak ada alasan lagi untuk memuji Tuhan, namun kita tetap berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan berkuasa,
kasih setianya kekal selama-lamanya dan sebagainya dan seterusnya. Saya percaya disitulah pujian dan penyembahan kita sungguh-sungguh asli dan otentik, saudara. Kita mengasihi Tuhan melampaui segala hal yang terjadi. Kita mengasihi Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan melampaui setiap keadaan yang terjadi. Sahabatku, apapun situasi yang terjadi saat ini, dimanapun kita berada, dalam segala waktu, dalam setiap keadaan, marilah kita belajar untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Biar mulut kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, itu sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami agar kami melakukan firman-Mu. Kami memuji, memuliakan Tuhan di segala waktu, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami isi dengan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui mulut, hati, pikiran, dan perbuatan kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong umat-Mu supaya mereka tetap memandang Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara.